Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil. Pemimpin yang adil.
siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amrayni. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz. Pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat. Dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan orang kaya. Ada orang kaya nggak di sini? Ada orang kaya nggak? Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim. Ada yang alim di sini? Tolong dengerin orang alim. Yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya. Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat. Ada pejabat? Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya. Bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah. Lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal. Perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan. Setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan.
tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat, pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Siap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun. Terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada 3 hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya,
Sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul? 5 waktu. Lah sholat itu kalau sholat bagus taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, nggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi. Banjir melanda kemana-mana. Tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain. Apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa sejak siang malam mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasha'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah nggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai.
Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja, pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu, lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri, menuntut ilmu itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang Kulon bilang, there is not delightful memorize. Ya Barat itu kan Kulon. Saya lebih senang pakai orang Kulon saja. There is not delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda, puas-puasin nuntut ilmu. Mumpung masih muda, puas-puasin ibadah. Mumpung masih muda, puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua. Puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan,
pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar abri masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja. Ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum zakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda oke bos, kulun nuwun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang gak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid.
Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial, yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah, bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat.
Berdua memang lebih baik daripada sendiri. Tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, suatu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak habis-habisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha. Orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai sana, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" "Pokoknya sini." "Iya, mau ngapain?" "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?" Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini. Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral
di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada Samenleben alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, nggak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk, lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik, lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut di telan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, gak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang enggak, kita enggak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi dia kasak kusuk, gerasak berusuk cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua. Yang kedua, Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali. Tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa in zahabat humu akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam, masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa
berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada nggak orangnya yang nggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balik sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jadi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat. Kasihlah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ini dosa kecil, ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk, lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat. Mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayar, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang. Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia. Memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian.
Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balik, mesti entah kecil besar, entah sedikit entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba, dalam Quran. Aduh, andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah nggak tanggung jawab apa-apa. Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini? Bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliya halka anni sultaniyah. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tidak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati, kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam. Orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti keran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir ke sini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Loh, mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti keran, menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca, tiap pagi ke alam ini turun 2 malaikat. Cuma kita nggak tahu. Dua-duanya berdoa, yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir,
Berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya. Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis qudsi, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqir sakhi asad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500 ya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang, tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silakan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta, ya, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja onta yang bawa. Itu baru kunci itu. Onta yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya Korun?" Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat Korun? Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, Korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia maco ketemu harta, apa katanya? Gue dapat harta karun. Peninggalan si Korun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada 3 macam golongan manusia. Tapi aku lebih cinta lagi kepada yang 3 macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, uhibbu ahlas sakha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi, antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sumsumtip semakin individualis. Timbullah sikap hidup elu-elu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong menolong, bahu membahu
dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini, jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulya khairun min yadi sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu. Dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet. Lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetuk, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wadai'. Harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka
melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali. Jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, hal tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegak menjawab, taraktu lahumullaha wa rasulahu. Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kursi Allah menjanjikan, ana inda zanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, kuntu qalilatan fakassartani, jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah,
maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1000, dibalas 7000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal, yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi fal'ana sirtu harisaka. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta, akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita, sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya, dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Makkah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Makkah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam,
Dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya. Ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Makkah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam, tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia tenang, tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut syadidul haya wat tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis qudsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asmaul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun.
kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih. Ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja sudah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut taibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Wa hubbi lisyabit taib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertaubat. Apabila orang tua bertaubat, Allah cinta. Anak muda bertaubat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau tadi sudah saya jelaskan 3 golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah. Orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan lawanan dari 3 golongan tadi. Kalau 3 golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka 3 golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Jumlahnya juga 3, lawanan dari yang 3 tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta, lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan. Padahal ada kelebihan rizkinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada 2. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cuplik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya.
Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap. Diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Mereka lah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pula lah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut. Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah,
Aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di goa-goa. Padahal rumahnya macam istana. Kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC. Kemana pergi mobil sejumlah keluarga. Dari merek-merek yang mewah, keluaran mutaakhir. Tidak puas mobil punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau uangnya bisa bicara. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh. Sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap bakhil inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skopnya yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lawanannya kemudian Allah menyatakan, wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad. Aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya bakhil, kaya pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dapat 2-3 jurus memang genit, bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh baik dari perjalanan sejarah,
baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrus? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar, pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang raja diraja, entoh waktu berputar masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun kelas baru, Namrud di zaman modern, Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri, tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain? Akankah kita melahirkan korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwa Allah. Yang pantas, boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah, selebihnya wa bughdi lil faqiril mutakabbir asyad. Tetapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun. Pejabat sombong barangkali karena punya pangkat. Rakyat sombong, apa yang mau disombongi? Orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya. Melarat, miskin, sombong, minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis qudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada penjujur, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Dialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohanku. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang.
berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu sesuatu yang perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fasad. Aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau bernasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem. Artinya semua problem kami tuntas. Sedikit kami bingung, Tuanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuan. Kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum. Kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihataini. Kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihataini. Aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatiz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis ta'lim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut.
Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu. Matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan mau. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat, lebih pandai dia berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara 1, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah stempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun. Tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, wa bughdhi lis-shaykhil fasik asyad. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua malah makin gila, orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh aki-aki udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras, tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah, kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, dan kita berlindung kepada Allah
jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.